Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam program Smart School Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Halo, generasi Smart yang ada di sekolah. Apa kabar anandaku semua? Semoga anandaku dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fisika bersama saya, Ibu Nur Alia dari UPT SMA Negeri 3 Luwu Timur. Adapun judul materi yang akan Ibu bawakan hari ini yaitu Hukum Kekekalan Energi Mekanik. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran kali ini, anandaku dapat mengidentifikasi hukum kekekalan energi mekanik. Selanjutnya, yang kedua, mampu menyelesaikan masalah gerak dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan hukum kekekalan energi mekanik. Anandaku generasi smart yang ada di sekolah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari anandaku diharapkan melakukan aktivitas-aktivitas keseharian yang bermanfaat. Tahukah kamu bahwa aktivitas keseharian kita di kehidupan kita sehari-hari merupakan hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan mata pelajaran fisika. Dan beberapa masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari kita dalam beraktivitas dapat diselesaikan atau dijelaskan melalui hukum-hukum fisika. Salah satu aktivitas yang sering sekali anandaku lakukan yaitu tentunya bermain bola basket. Masalah yang muncul ketika tanpa sengaja teman atau lawan main kita itu melemparkan bola mengenai tubuh kita. Tentunya tubuh yang terkena bola akan terasa sakit. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan rasa sakit di area yang terkena bola tadi? Ada dari generasi smart di sekolah mau menjawab pertanyaan Ibu? Silahkan raise hand. Ingat, sebutkan nama dari sekolah mana. Pertanyaannya, mengapa atau apa yang menyebabkan rasa sakit ketika kita terkena lemparan bola? Tanpa sengaja tentunya ya. Ada? Tidak ada ya yang mau menjawab. Oke, kita lanjutkan bahwa bola yang dilemparkan oleh pemain basket itu membawa
energi. Energi apa yang dibawa oleh bola? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Pada materi sebelumnya, Anandaku telah mempelajari materi tentang macam-macam energi. Tidak ada salahnya kita ulang kembali karena materi ini akan kita pergunakan dalam menyelesaikan soal-soal nantinya. Kita ketahui bahwa energi terbagi atas dua. Ada yang disebut dengan energi kinetik dan energi potensial. Pertanyaannya, apa sih yang membedakan antara energi kinetik dengan energi potensial? Yang terpenting adalah ingat kata kunci dari kedua energi ini. Kata kunci dari energi kinetik adalah benda bergerak. Ketika benda bergerak, benda tersebut memiliki yang namanya kecepatan atau V. Ketika benda tersebut memiliki kecepatan, secara otomatis benda tersebut memiliki yang namanya energi kinetik. Dengan persamaan, energi kinetik sama dengan 1/2 mv kuadrat. Pada saat bermain bola, semakin kencang bola dilemparkan, maka rasa sakit yang kita rasakan itu semakin sakit juga. Nah, itu berarti bahwa kecepatan bola dan rasa sakit itu berbanding lurus. Jadi, kecepatan, semakin besar kecepatannya, maka energi kinetiknya semakin besar. Kalau besar energi kinetiknya, maka rasa sakit yang kita rasakan semakin besar pula. Seperti itu. Selanjutnya, apa kata kunci dari energi potensial? Kata kunci dari energi potensial adalah benda berada pada kedudukan tertentu atau ketinggian tertentu terhadap titik acuan. Misalnya bola berada di ketinggian tertentu. Semakin tinggi bolanya, maka misalnya mengenai kepala nih, maka rasa sakit yang kita rasakan di kepala itu semakin besar pula. Artinya, jika semakin tinggi, besar, maka energi potensialnya juga besar, berbanding lurus. Ini terlihat dalam persamaan M kali G kali H. Seperti itu. Jadi, jawabannya tadi bahwa energi apa yang dibawa oleh bola adalah energi kinetik dan energi potensial. Apakah bola itu bisa menampung kedua energi itu? Bisa. Ketika bola itu memiliki kecepatan dan berada pada ketinggian tertentu. Perpaduan antara energi kinetik dan energi potensial itu disebut dengan energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Dengan persamaan, energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensialnya. Kita coba memasukkan persamaan dasar dari energi kinetik, maka persamaannya berubah menjadi 1/2 mv kuadrat. Ini untuk energi kinetik. Kita tambah dengan persamaan dari energi potensial yaitu M kali G kali H. Jadi energi mekanik bisa kita menggunakan persamaan ini dan persamaan yang ini. Tergantung dari apa yang ditanyakan dan diketahui di dalam soal. Seperti itu. Silahkan anandaku yang ada di sekolah untuk mencatat materinya.
Selanjutnya, energi mekanik yang terdapat dalam sebuah benda itu diatur oleh satu hukum, yaitu hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa jumlah energi mekanik selalu tetap. Ada syaratnya. Syaratnya adalah tidak ada gaya lain yang bekerja pada benda tersebut selain gaya gravitasi. Jadi ingat, hukum kekekalan energi mekanik itu berlaku untuk satu benda saja, dengan keadaan kecepatan tertentu dan ketinggian tertentu yang berbeda tentunya. Jadi jangan bingung, hukum kekekalan energi mekanik itu terjadi untuk satu benda pada keadaan yang berbeda. Seperti itu. Dengan persamaan, energi mekanik pada keadaan satu sama dengan energi mekanik pada keadaan kedua. Kita masukkan persamaan energi mekanik, di mana diperoleh energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 1. Ditambah tadi, ini sama dengan energi kinetik 2 ditambah dengan energi potensial 2. Kita masukkan persamaan dasar dari energi kinetik dan potensial, diperoleh persamaan 1/2 mv kuadrat ditambah mgh1 untuk keadaan 1 sama dengan 1/2 mv2 kuadrat ditambah mgh2 pada keadaan kedua. Silakan dituliskan persamaannya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya mari kita lihat salah satu aktivitas yang sering juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu aktivitas melempar benda secara vertikal ke atas. Biasanya ini kita lakukan pada saat kita bermain bola atau lagi iseng ya, membuang bola ke atas seperti itu. Nah, benda yang berada pada keadaan awal, yaitu berada di tangan kita, untuk naik ke atas tentunya kita harus melemparkannya. Apa gunanya kita melemparkannya? Adalah untuk membuat benda ini bisa bergerak dan memberikan kecepatan awal terhadap benda. Ingat, ketika benda memiliki kecepatan, tentunya pada posisi di tangan ini, benda memiliki energi kinetik sesaat setelah dilempar ya. Seperti itu. Jadi, pada posisi awal, karena di sini ada kecepatan untuk membuat naik ke atas, maka ingat, benda tersebut memiliki energi kinetik. Jadi di sini ada energi kinetiknya. Bagaimana dengan energi potensialnya? Apa ada atau tidak ada? Kalau kita lihat posisi benda, ini kita anggap sebagai titik acuannya. Berarti benda ini memiliki ketinggian tertentu terhadap titik acuan. Ingat, ketika terdapat ketinggian terhadap titik acuan, maka benda tersebut memiliki energi potensial. Jadi pada keadaan awal benda tersebut memiliki energi potensial. Ada. Selanjutnya, bolanya dilempar sampai ke titik puncaknya. Ketika bola sampai di titik puncaknya, bola tersebut akan diam sejenak. Apa artinya diam sejenak? Bola tersebut tentunya tidak bergerak, artinya tidak memiliki kecepatan. Ketika tidak memiliki kecepatan, maka bola tersebut tidak memiliki energi kinetik.
Jadi pas di posisi puncak, yaitu di posisi A, energi kinetiknya tidak ada. Bagaimana dengan energi potensialnya? Nah, ketika di titik puncak, energi potensialnya maksimal karena ketinggian maksimal yang ditempuh oleh bola. Sehingga energi potensial di A itu ada. Selanjutnya, posisi terakhir. Ketika bola pas mengenai titik tinjaunya. Pada saat itu, bola masih bergerak. Artinya, di sini memiliki kecepatan. Pas sampai di tanah, kecepatan dari bola tersebut maksimal. Sehingga energi kinetiknya juga maksimal. Jadi pada posisi B memiliki energi kinetik. Bagaimana dengan energi potensialnya? Jawabannya adalah tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada jarak antara atau ketinggian antara bola terhadap bidang sentuhnya atau bidang tinjauannya. Jadi EP B itu tidak ada. Atau bernilai 0. Nah, dikatakan tadi pada hukum kekekalan energi mekanik, pada keadaan awal, pada keadaan puncak, dan pada keadaan akhir di bawah, itu energi mekaniknya sama. Jadi bisa kita tuliskan persamaan EM0 itu sama dengan EMA sama dengan EMB. Kita lihat energi mekanik untuk keadaan awal. Itu ada energi kinetiknya, ada energi potensialnya. Sehingga persamaan menjadi EK0 ditambah dengan EP0. Bagaimana pada puncak energi mekaniknya? Ya, energi mekaniknya sama dengan energi potensialnya. Pada keadaan B bagaimana? Energi mekaniknya sama dengan energi kinetiknya. Jika kita masukkan persamaan dasar dari energi, kita coba masukkan energi kinetik sama dengan 1/2 mV0 kuadrat ditambah dengan M kali G kali H0 sama dengan M kali G kali H di posisi A sama dengan 1/2 mV kuadrat di posisi B. Jadi persamaannya berubah seperti ini. Itu analisis materi energi untuk keadaan bola yang dilemparkan ke atas dan jatuh kembali. Jadi kalau ada aktivitas yang kita lakukan, kita bisa analisis, oh energi apa yang dimiliki oleh bola tersebut. Ketika ada kecepatannya, oh berarti bola tersebut memiliki energi kinetik. Ketika berada pada ketinggian tertentu, berarti bola tersebut memiliki energi potensial. Jika kedua-kedua yang dimiliki, berarti kita padukan antara energi kinetik dan energi potensialnya sehingga menjadi energi mekanik. Nah, pada posisi-posisi tertentu, pada benda yang sama atau hanya satu benda, maka kita bisa gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Bagi yang ingin bertanya, boleh raise hand. Dan silahkan menuliskan persamaan yang kita peroleh. Ada yang ingin bertanya?
Tidak ada? Sudah jelas? Dan sudah dituliskan persamaan yang kita peroleh? Kalau sudah mengerti dan sudah dituliskan persamaannya, kita masuk ke penyelesaian contoh soalnya untuk hukum kekekalan energi mekanik. Tidak ada ya yang mau bertanya ya? Selanjutnya, mari kita selesaikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Ya. Terlihat di gambar ada sebuah bola yang berada di bibir meja, di mana ketinggian meja itu adalah 2 meter. Massa dari bola adalah 1 kilogram dan keadaan mendatar bola tersebut memiliki kecepatan 6 meter per sekon. Pertanyaannya, berapa energi kinetik saat mencapai ketinggian 1 meter? Untuk menyelesaikan soal ini, tentunya kita tuliskan terlebih dahulu apa sih yang ditanyakan dan diketahui di dalam soal. Yang diketahui, yang pertama adalah H1. Pada keadaan 1, kita anggap bahwa di bibir meja ini adalah keadaan 1. Jadi H1-nya adalah 2 meter. Selanjutnya, keadaan keduanya adalah hanya 1 meter. Selanjutnya massanya 1 kilogram. Kecepatannya, kecepatan arah mendatarnya berarti kecepatan di sini ya. Kecepatan V1-nya itu adalah 6 meter per sekon. Nah, selanjutnya yang ditanyakan, berapa energi kinetik pada ketinggian 1 meter? Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama identifikasi dulu energi apa saja yang dimiliki bola pada keadaan 1 dan keadaan 2. Keadaan 1 ada ketinggian, ada kecepatan, berarti memiliki energi kinetik dan energi potensial. Selanjutnya, untuk keadaan kedua, ada ketinggiannya dan tentunya ini masih bergerak, berarti pada keadaan kedua memiliki energi kinetik dan energi potensial. Sehingga bisa kita terapkan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Selanjutnya, kita masukkan persamaannya, berarti energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2. Lalu kita masukkan persamaan dasar energi, di mana energi kinetik 1 kita ganti menjadi 1/2 mv1 kuadrat ditambah dengan M kali G kali H1 untuk energi potensial keadaan 1. Nah, untuk energi kinetik keadaan 2 ini kita tidak perlu rubah karena ini yang ditanyakan dalam soal. Dan energi potensial 2 kita ganti menjadi M kali G kali H2. Setelah itu, masukkan nilainya. Nah, untuk menyelesaikan energi kinetik, silahkan dipangkat 2 dulu, setelah itu baru dikali dan dibagi. Selanjutnya untuk energi potensial ini tinggal dikali, 1 kali 20 kali sekian, begitupun dengan energi potensial 2. Kita selesaikan, nah ini dapat 18, ini dapat 20, ini dapat 10. Untuk mencari EK-nya tentunya 10 kita pindahkan ruasnya, ini menjadi minus, sehingga 18 dikurang 10 dapat 8, lalu ditambah 20, hasilnya menjadi 28 joule. Jadi energi kinetik di keadaan ini nilainya 28 joule. Seperti itu. Silahkan anandaku menuliskan jawabannya. Jika ada yang ingin ditanyakan,
boleh nanti raise hand setelah contoh soal kedua. Silahkan dituliskan. Oke, selanjutnya generasi smart, kita akan masuk ke contoh soal kedua. Silakan perhatikan kembali soalnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, terlihat pada gambar ada troli yang berada pada ketinggian tertentu. Pertanyaannya, berapa ketinggian minimal di A agar troli bisa melewati lingkaran? Dalam hal ini, lintasan yang dilalui troli adalah lintasan yang licin. Karena ketika tidak licin, berarti ada gaya gesekan yang terjadi sehingga kita tidak bisa menerapkan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi syaratnya untuk soal seperti ini dia harus licin. Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang diketahui di dalam soal. Yang pertama adalah ketinggian di posisi A itu adalah H. Selanjutnya ketinggian di C. Kenapa di C kita jadikan acuan kedua? Karena di titik C ketika sudah sampai di titik C, berarti troli tersebut sudah bisa melewati lingkarannya. Sehingga untuk mencari hanya itu adalah diameter dari lingkaran. Diameter dari lingkaran bisa kita hitung dengan D sama dengan 2 dikali dengan R. R-nya kan 10, berarti jarak dari titik acuan ke titik C itu adalah 20 meter. Selanjutnya, karena troli dalam keadaan diam, berarti kecepatannya di sini adalah 0. Nah, pertanyaannya berapa ketinggian di A minimalnya? Salah satu penyebab kita menjadikan C adalah titik acuan kedua atau posisi kedua karena di titik C terjadi kesetimbangan antara gaya berat dengan gaya sentrifugal. Ada yang masih ingat persamaan gaya berat? Ya, persamaan gaya berat yaitu F sama dengan M dikali dengan G. Kalau gaya sentrifugal adalah M dikali V kuadrat per R. Sehingga persamaannya berubah seperti ini. Nah, ini adalah kesetaraan antara gaya berat dan gaya sentrifugal. Tujuannya adalah untuk mencari berapa besar nilai kecepatan minimal yang harus diperoleh oleh troli di titik C. Nah, kita lihat ada variabel yang bisa kita matikan sehingga kecepatan di titik C bisa kita menggunakan rumus VC kuadrat sama dengan G dikali dengan R. Selanjutnya, kita menggunakan persamaan energi mekanik, hukum kekekalan energi mekanik yaitu E sama dengan MA sama dengan energi mekanik di titik C. Kita masukkan persamaan dasarnya. Nah, semuanya mengandung M, kita matikan saja. Sehingga persamaannya, ingat tadi kecepatannya di sini bernilai 0, ini habis, jadi tinggal G dikali H A sama dengan 1/2 GR ditambah GHC. Masih ada yang bisa kita coret G-nya ya. Kita coret saja, sehingga persamaannya berubah menjadi HA sama dengan 1/2 kali R ditambah H kali dengan C. Nah, ini sudah ada nilai-nilainya. R tadi nilainya 10 ditambah dengan HC-nya tadi 20. Sehingga hasilnya
adalah 25 meter. Jadi agar trolinya melewati lingkaran, H dari atau ketinggian dari troli di awal itu minimal 25 meter. Seperti itu. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Dari soal pertama dengan soal kedua tadi, silahkan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Jika tidak ada, jadi Ibu menganggap bahwa Anandaku, generasi smart, semuanya sudah paham mengenai materi yang Ibu bawakan hari ini. Oke, masih ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau begitu, karena semuanya sudah jelas, maka kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi cerdas cepat. Jadi, Ibu akan memberikan soal yang Ibu akan tampilkan pada layar Ananda. Bagi Anandaku yang ingin menyelesaikan soal atau telah menyelesaikan soalnya, boleh mengirimkan jawabannya melalui kolom chat. Sekali lagi, kirimkan jawaban melalui kolom chat. Bapak, Ibu guru pendamping di kelas mohon mendampingi siswa untuk mengerjakan soal dan membimbing siswa untuk menuliskan jawaban pada kolom chat yang ada di room kita hari ini. Oke? Sudah siap untuk melakukan sesi cerdas cepatnya? Kita masuk ke soal yang pertama. Perhatikan ilustrasi benda yang jatuh bebas seperti gambar berikut. Pernyataan yang benar adalah titik. Bagian A, energi kinetik terus berkurang. B, energi potensial terus bertambah. C, energi mekanik tetap. D, energi kinetik tetap. Dan E, energi potensial tetap. Ada yang menjawab dari SMA 2 Bone. Katanya jawabannya adalah energi mekanik tetap. Coba kita lihat apakah benar. Ketika benda jatuh bebas, tentunya tidak ada gaya lain yang mempengaruhi selain gaya berat atau gaya gravitasi. Berarti jawabannya sudah tepat, yaitu energi mekanik tetap. Bagus sekali untuk anak-anakku yang ada di SMA 2 Bone. Halo SMA 2 Bone, mantap. Oke, selanjutnya kita masuk, semangat lagi ya untuk kerja soal yang kedua. Nah, sekarang soal hitung-hitungan. Silahkan Anandaku kerjakan. Bola bermassa 0,2 kg ditendang dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Mampu mencapai ketinggian maksimum 5 meter. Besar energi mekanik saat jatuh kembali adalah titik. Apakah A 10 joule, B 8 joule, C 5 joule, D 4 joule, E 2,5 joule. Anak-anakku bisa lihat di keadaan yang mana nih? Ditanyakan pada saat jatuh kembali, berarti berada pada posisi puncak. Nah, coba kita lihat jawabannya apa ya? Jawabannya adalah A. Penyelesaiannya, jadi energi mekanik kita bisa menggunakan persamaan EM sama dengan EK ditambah EP. Nah, pada keadaan puncak tadi, pada saat mau jatuh, itu hanya bekerja energi potensial saja. Sehingga persamaannya energi mekanik sama dengan M dikali G kali H. Kita masukkan nilainya, kita dapatkan 10 joule. Jadi tidak masalah. Kalau kurang tepat, kita benarkan. Seperti itu. Yang salah ketika ada soal kita tidak jawab. Oke?
Terima kasih untuk SMA 2 Bone yang sudah mengirimkan jawabannya. Selanjutnya, kita lihat lagi soal ketiga. Ini mengenai gerak parabola. Nah, pernyataan berikut terkait dengan energi. Yang pertama, energi kinetik terbesar terjadi di A. Apa benar? Yang kedua, energi potensial terbesar terjadi di B. Yang ketiga, energi kinetik terkecil terjadi di C. Dan yang keempat, energi mekanik selalu tetap. Pernyataan yang benar adalah titik. Silahkan dijawab. Kirimkan kembali jawaban Anandaku melalui kolom chat. Kita lihat SMA berapa lagi yang mengirimkan jawabannya. Ada sekitar 20 sekolah ini yang join. Yang kirimkan jawabannya hanya satu sekolah. Ayo, sekolah yang lain mana jawabannya? SMA 2 Bone sudah mengirimkan jawabannya. Jawabannya katanya adalah bagian B. 1, 2, dan 4. Kita tunggu satu lagi sekolah dong yang kirim. Kirim lagi satu lagi sekolah. Oke, ada dari SMA 10 Bone. Jawabannya B. Sama dengan SMA 2 Bone. Yang mana ini SMA 10 Bone? Halo Ibu yang ngajar di sana dan anak-anakku. Oke, kita lihat jawabannya apa benar atau kurang tepat. Jadi, jawabannya adalah B. 100 untuk SMA 2 Bone dan SMA 10 Bone. Jadi, penjelasannya, ketika bola di posisi A, di sini terdapat energi kinetik maksimal. Semakin ke atas, kecepatannya akan semakin berkurang. Kenapa semakin berkurang? Karena arahnya berlawanan arah dengan gaya gravitasi, sehingga gaya gravitasi menghambat pergerakan semakin melambat, sehingga kecepatannya semakin berkurang. Sampai di titik B, sampai di puncak, ketinggian yang maksimal, energi potensialnya maksimal. Dan yang terakhir, karena tidak ada gaya-gaya lain yang mempengaruhi bola ini, maka sudah benar energi mekaniknya sama baik di posisi A, B, dan C. Tepat sekali untuk SMA 2 Bone dan SMA 10. Kita tepuk tangan dulu untuk SMA 2 Bone dan SMA 10. Oke, terima kasih. Selanjutnya, masih ada waktu. Kita satu soal lagi, soal terakhir. Ya, perhatikan mobil mainan yang dilepas dari A melewati bidang lengkung berikut. Hampir sama dengan pembahasan Ibu di awal tadi, di contoh soal. Agar mobil mampu mencapai titik C, maka tinggi minimal H adalah titik. A 3,0 R, B 2,5 R, C 2,0 R, D 1,5 R, dan E 1,0 R. Ya, sekolah mana lagi yang bisa menjawab soal keempat? Kita tunggu jawabannya. Oh ya, tadi juga ada SMA 9 Jenek Ponto. Terima kasih jawabannya. Kalau tadi di jawaban yang ketiga, itu saya kembali dulu ya, karena ada yang mengirimkan jawaban. Kenapa 3 tidak masuk? Energi kinetik terkecil terjadi di C. Di C ini bukan energinya mengecil, malah energi kinetiknya juga ikut besar. Kenapa? Atau dia maksimal. Karena kecepatannya itu semakin cepat karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi karena arahnya searah, jadi tertarik. Sehingga energi kinetiknya itu semakin besar. Jadi semakin ke bawah, semakin cepat bendanya.
Oke, begitu ya penjelasannya, sehingga energi kinetik terkecil terjadi di C, itu jawaban yang salah. Oke, kita kembali ke soal terakhir tadi. Ya, ada yang sudah menjawab dari SMA 2 Bone. SMA berapa pertama? Yang pertama SMA 2 Bone. Jawabannya 2,5 R. Selanjutnya SMA 2 Bulukumba. Jawaban baru, sekolah baru yang masuk itu adalah B. Selanjutnya SMA 10 Bone. Jawaban yang berbeda yaitu D. Masih ada? Ya, masih ada. SMA 9 Jenek Ponto, jawabannya C. Masih ada? Oke, karena sudah banyak yang menjawab, coba kita lihat jawabannya yang benar sih option nomor berapa? Option apa ya? Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Coba perhatikan. Jadi diketahui seperti di atas. Selanjutnya kita selesaikan seperti tadi. Pada ketinggian C itu terjadi kesetaraan antara gaya sentripetal dengan gaya berat. Sehingga persamaan kecepatannya tadi sudah kita dapatkan. Lalu kita masukkan ke hukum kekalahan energi mekanik. Sehingga kembali dengan persamaan yang sama. Nah, caranya ini tadi persamaan terakhir ya yang kita peroleh. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ini harus disamakan apanya? Penyebutnya baru bisa kita jumlahkan. Berarti 1/2R kita tambah dengan disamakan penyebutnya berarti berapa? 4/2R. Jadi hasilnya 5/2R. 5 dibagi 2, jawabannya adalah 2,5R. Jadi tepat sekali tadi dari SMA 2 Bulukumba, ya. Benar ya tadi jawabannya, mantap. Begitu juga untuk SMA 2 Bone tadi juga yang jawabannya B. Terima kasih untuk anak-anakku generasi smart yang sudah mengerjakan soal dan menjawab soal dengan benar. Dan bagi yang belum benar, jangan berkecil hati karena tentunya pembelajaran kita bukan hanya melihat yang benarnya saja, kita lihat salahnya dan kita perbaiki. Oke, karena waktu kita sudah di penghujung, jadi kita simpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa energi itu terbagi atas dua, energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik kata kuncinya adalah bergerak atau memiliki kecepatan. Kalau energi potensial, kata kuncinya adalah ketinggian. Nah, perpaduan dari kedua energi itu adalah energi mekanik. Dalam satu benda yang bergerak tanpa gangguan gaya yang lain, maka di situ bisa berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Seperti itu. Nah, terima kasih anak-anakku yang sudah antusias belajar hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa memberikan kesan yang baik buat anak-anakku, dan tentunya materi yang anandaku dapatkan hari ini bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi anak-anakku semua. Generasi smart se-Sulawesi Selatan. Kita tutup dengan slogan Smart School. Mari bersama-sama, generasi Smart School berkarakter cerdas K. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.